Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang penuh barokah ini dan di tempat yang mulia ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para hadirin umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa Allah, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan diingatkannya setiap Jumat, maka akan ada yang namanya peningkatan takwa Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang dirawatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa yang dimaksud dengan tangan di atas? Yang dimaksud dengan tangan di atas adalah orang yang selalu memberi, sedangkan tangan yang di bawah yakni mereka yang menerima atau yang selalu meminta-minta. Hadis ini sangat terkenal sehingga banyak orang pernah mendengar hadis tersebut. Berikut penjelasannya. Banyak orang yang mengutip hadis itu untuk menasehati agar kita menjauhi daripada perbuatan meminta-minta, termasuk mengemis, sekaligus mendorong agar kita lebih suka memberi daripada meminta-minta. Karena yang memberi akan menjadi pihak yang lebih baik daripada yang diberi. Singkatnya, hadis ini menegaskan bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta, atau bahwa meminta itu tidak ada baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang selama ini kita pahami tentang memberi dan meminta biasanya dikaitkan dengan barang atau hal-hal yang bersifat kebendaan. Para pengemis atau orang-orang miskin sering dimasukkan ke dalam kelompok peminta, sehingga masyarakat seringkali memandang mereka dengan pandangan yang rendah. Sebaliknya, mereka orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang kaya
biasanya dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pemberi atau dermawan, sehingga masyarakat memandang mereka dengan penuh hormat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, lewat khutbah kali ini khatib ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah betul bahwa hadis tersebut semata-mata berkaitan dengan pinta meminta atau beri memberi dalam hubungannya dengan barang atau kebendaan saja? Hadis itu tidak semata-mata berkaitan dengan barang atau kebendaan seperti itu, sebab peminta itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni peminta barang dan peminta jasa. Baik peminta barang maupun peminta jasa sama-sama tidak baik dalam pandangan Islam berdasarkan hadis di atas, yakni al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang suka meminta jasa? Atau dengan kata lain, siapa kelompok orang yang suka minta dilayani? Jika orang-orang miskin atau orang-orang dari kalangan bawah sering dianggap sebagai orang yang suka meminta barang seperti uang, makanan, pakaian, dan sebagainya, maka orang-orang mapan pun atau orang-orang kuat cenderung suka meminta dilayani. Artinya mereka adalah pihak yang suka meminta jasa orang lain. Mereka suka memerintah, atau dengan bahasa yang sangat santun, mereka suka meminta tolong. Seperti minta diambilkan ini dan itu, atau minta dibuatkan ini dan itu, atau minta diangkatkan barang ini dan barang itu, dan sebagainya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau suka meminta jasa orang lain dengan meminta dilayani ini dan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh yang sangat dihormati. Ketika memerintah atau meminta tolong seseorang, tidak ada yang menolak, bukan karena mereka takut, tapi karena demikian hormat. Namun demikian, Nabi SAW lebih suka melayani diri sendiri, sebagaimana diceritakan oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. An Aisyah annaha su'ilat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Qalat kana yakhitu thawbah wa yakshifu na'lah wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Yang artinya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia ditanya apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya sendiri, mengesol sendalnya sendiri, dan melakukan apa yang bisa beliau lakukan, dan melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki pada umumnya di rumah mereka. Hadis di atas menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mulia, bahkan paling mulia di dunia ini, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata manusia, Nabi tidak segan-segan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nabi Muhammad tidak berpikir pekerjaan-pekerjaan seperti menjahit pakaian, mengesol sandal, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya akan menurunkan kemuliaan sebagai seorang nabi dan rasul. Tentu saja tidak, sebab hanya perbuatan maksiat sajalah yang akan menurunkan kemuliaan seseorang. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Rasulullah SAW lebih suka melayani diri sendiri daripada minta tolong kepada orang lain? Jawaban daripada pertanyaan ini adalah
karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebagaimana hadis di atas. Hadis tersebut sesungguhnya tidak saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat barang atau kebendaan, tetapi juga hal-hal yang bersifat jasa. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka melayani diri sendiri daripada dilayani. Hal ini juga dibuktikan dengan suatu peristiwa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia menerima tawaran jasa daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Saat itu Abu Hurairah bermaksud membawakan barang milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja dibeli dari pasar. Pada Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sahibu syai' ahaqqu bi syai'i ayyahmilu." Yang artinya, pemilik suatu barang lebih berhak atau lebih pantas membawa barang miliknya. Ketidakbersediaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilayani oleh Abu Hurairah tersebut menunjukkan bahwa Nabi tidak suka merepotkan orang lain, sementara masih mampu melakukannya sendiri. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat tawadu. Jadi memang kesediaan seseorang untuk melayani diri sendiri tidak lepas dari sikap tawadu yang ada pada orang tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan apa yang dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari seperti di atas. Marilah kita mencoba mengikuti jejak Nabi dengan berusaha semampu kita untuk melayani diri sendiri. Semua jerih payah yang kita lakukan yang didasarkan pada niat untuk tidak merepotkan orang lain pasti akan dicatat sebagai amal ibadah kita masing-masing. Tidak hanya itu, tetes-tetes keringat yang disebabkan karena melakukan aktivitas fisik sesungguhnya memiliki dampak positif bagi kesehatan kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang yang mengalami berbagai macam penyakit disebabkan karena kurangnya gerak fisik sebagai akibat daripada majunya teknologi yang serba memanjakan manusia. Selain itu, berbagai macam penyakit tersebut juga disebabkan banyak orang mulai tidak suka melakukan kegiatan-kegiatan fisik dan kemudian lebih memilih menyerahkan kepada orang lain. Maka porsi kegiatan fisik menjadi kurang memadai. Untuk itu, marilah dengan prinsip tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kita lakukan sendiri hal-hal yang memang bisa kita lakukan sendiri tanpa meminta jasa orang lain. Tentu saja dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara meminta jasa dengan membeli jasa orang lain. Membeli jasa berarti kita memberi pekerjaan kepada orang lain, dan oleh karena itu kita harus membayar atau menyediakan gaji. Sudah pasti hal ini sangat mulia. Tetapi jika hanya meminta jasa, sudah pasti ini hanya merepotkan orang lain saja, karena sama saja dengan meminta keringat orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka meminta, baik berupa barang maupun berupa jasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, dengan uraian yang singkat ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah salat Jumat sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam
wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina waslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma dafa' 'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khasah wa an kulli buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.